Saya ya? bukan sombong ya, saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itu berbeda. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, berarti dia belum punya yang ini. Atau ada ulama-ulama anjing. Karena di salib itu ada jin kafir. Belakangan ini gue sangat prihatin sama kelakuan influencer agama yang menggunakan agama sebagai ladang ketenaran. Beberapa kali bahkan sering gue lihat di media sosial, terutama TikTok, tentang perdebatan agama yang gak ada habisnya. Dan yang paling miris itu penontonnya yang saling serbu hujatan. Dan yang pastinya dua-duanya sama-sama sumbu pendek. Mulai dari yang sumbu pendek muslim sampai yang non-muslim, semua ikut nyamber. Dan dari sini gue dapet satu insight yang lumayan dalam. Kalau pola kayak gini terus meluas di semua komunitas agama, apapun agamanya, gue berani bilang, hidup berdampingan dalam kerukunan itu cuman akan jadi slogan doang. Selama cara berpikir umat beragama masih kayak begini, jangan harap perdamaian itu bisa nyata. Sampai kiamat pun nggak bakal kejadian. Saking seriusnya, gue sampai kepikiran jualan sumbu pendek beneran laku kali ya. Tapi santai, nonton dulu video ini sampai habis. Di akhir video nanti, gue pengen denger pendapat lo semua. Tulisin di kolom komentar ya. Gue ngangkat topik ini dari dua sisi. Satu, dari sudut pandang gue sebagai seorang muslim. Dan satu lagi, dari kacamata temen-temen gue yang non-muslim. Karena kita ini hidup di era YouTube ya bro. Jangan sampai mental kita kayak warga TikTok yang gampang kebawa arus cuma dari potongan-potongan video. Ngomongin soal sumbu pendek, ini sebutan buat orang yang terlalu sensitif terhadap perbedaan. Entah beda pendapat, beda keyakinan, pokoknya beda dikit aja langsung meledak. Mereka gampang tersulut, emosian, dan kadang reaksinya berlebihan. Padahal masalahnya bisa kok disikapi dengan lebih tenang dan dewasa. Secara psikologis, orang yang sumbu pendek biasanya cenderung impulsif, nggak tahan sama perbedaan, dan kurang punya skill buat ngatur emosi. Begitu kepancing, langsung naik pitam, suara naik, bahkan sampai ke tindakan yang destruktif. Yang bikin sedih, di banyak komunitas, termasuk komunitas keagamaan, perilaku semacam ini malah dianggap sebagai bentuk ketegasan. Bahkan enggak jarang dianggap sebagai tanda kesalehan. Makanya kalau ada orang yang agamanya disinggung dikit, langsung meledak. Mereka kira makin marah mereka, makin kelihatan taat. Padahal, ya lu tahu sendirilah, enggak segitunya juga. Nah, sebelum kita lanjut, gue minta tolong banget tonton dulu videonya sampai tuntas. Karena mulai dari titik ini, apapun yang gue omongin bakal nyambung satu sama lain. Jadi gue bisa tahu nih, siapa aja penonton yang masih punya sumbu pendek dan siapa yang enggak. Please banget jangan jadi penonton yang asal skip. Nikmatin videonya dulu kayak lo nikmatin kopi di pagi hari, oke? Balik lagi, kalau kita bicara soal sumbu pendek dalam konteks beragama, itu biasanya muncul saat seseorang menganggap agamanya satu-satunya kebenaran absolut. Nah, dari keyakinan yang absolut itu, mereka merasa berhak ngejudge orang lain. Dan itu berbahaya banget karena makin lama makin dianggap biasa aja. Padahal kalau kita bedah pelan-pelan, itu nunjukin betapa miskinnya literasi agama mereka dan betapa dangkalnya kedewasaan spiritualnya. Makanya nggak heran kalau konten debat agama makin banyak yang nonton. Padahal, secara logika, urusan keyakinan itu personal banget. Lo nggak bisa maksa semua orang buat setuju sama apa yang lo yakini. Jadi, yang bikin debat antar agama jadi toksik itu bukan cuma perbedaan keyakinannya, tapi karena banyak banget orang yang udah terinfeksi sumbu pendek dan nggak sanggup nerima kenyataan bahwa kebenaran itu seringkali relatif, tergantung dari mana lo ngelihatnya. Gue pernah bilang ada dua sisi di setiap konflik. Para sumbu pendek langsung bereaksi. Yang muslim bilang gue liberal, yang non-muslim nyebut gue radikal. Padahal yang gue lakuin cuman ngajak lo semua buat lihat gambar besarnya. Buat buka mata bahwa kebenaran versi lo itu enggak otomatis jadi standar kebenaran universal. Apalagi kalau udah nyangkut soal iman dan kepercayaan. Lo mau debat kusir pakai 1000 buku, pakai tesis, atau kuliah S3, pada akhirnya lo tetap balik ke keyakinan masing-masing. Karena agama bukan soal logika doang, tapi juga pengalaman dan kepercayaan pribadi.
Gue paham kok, sebagai orang beragama, wajar lu percaya bahwa agama lu yang paling benar. Itu hal yang normal. Tapi jangan sampai itu berubah jadi alasan buat maksa orang lain harus setuju sama lu. Nggak bisa, bro. Dan tahu enggak yang bikin konyol? Sumbu pendek itu selalu datang bareng sama standar ganda. Yang muslim sumbu pendek, kalau ada orang luar Islam ngomongin Islam, langsung dituduh penistaan. Tapi giliran tokoh mereka ngomongin agama orang lain, itu dianggap dakwah. Lah, gimana ceritanya? Yang non-muslim sumbu pendek juga sama aja. Pas gua sebagai muslim ngomongin perdamaian, langsung dituduh nggak ngerti Islam. Jadi seolah-olah kalau ada muslim yang damai dan santun, itu berarti dia nggak paham agamanya. Aneh kan? Lucunya lagi, mereka ini teriak-teriak soal toleransi, tapi giliran nemu muslim yang bawa pesan damai malah dibilang palsu. Lah, mau lu apa sih? Gue sih nggak ambil pusing ya, tapi gue cuman heran, ini mindset lu dapat dari mana sih? Dari TikTok, dari meme, atau dari grup WA keluarga? Sumbu pendek ini kayak penyakit pikiran yang gampang banget nular. Dan biasanya mereka tuh suka dicekokin informasi sepihak. Lo makan kerupuk mentah aja butuh bumbu biar enak. Masa lo konsumsi informasi cuma dari satu sisi doang? Parahnya, ada juga yang bilang Islam itu isinya kebencian. Kalau ada muslim ramah berarti dia nggak paham agamanya. Lah, logika dari mana tuh? Lu simpulin satu agama cuma dari potongan debat yang isinya logical fallacy semua? Yang debat akademis aja kadang nggak menghasilkan apa-apa, apalagi debat kusir penuh emosi yang lu temuin di FYP. Dan satu ilusi yang sering kejadian di masyarakat kita adalah sumbu pendek cuma ada di kelompok mayoritas. Minoritas dianggap pasti lebih open-minded. Padahal kenyataannya, sumbu pendek itu bisa kena siapa aja, mayoritas maupun minoritas, sama-sama bisa punya mentalitas sempit. Intinya, sumbu pendek itu bukan soal jumlah, tapi soal cara berpikir. Jadi, jangan ngerasa lu otomatis lebih bijak cuma karena status lu minoritas. Enggak juga. Kalau otak lu tertutup dan cara pikir lu cuma ngandelin emosi doang, ya tetap aja sumbunya pendek. Dan tahu enggak, yang lebih nyebelin dari para sumbu pendek itu adalah cara mereka ngelihat moderasi beragama. Buat mereka, ngajak damai sama pemeluk agama lain itu kayak semacam dosa besar. Lu ngajak adem, dicap liberal. Lu ngajak mikir tenang, langsung dituduh musyrik, antek barat, atau malah dibilang enggak punya iman. Padahal ya, moderasi itu bukan berarti lo nyampur-nyampurin ajaran agama. Enggak, bro. Moderasi itu soal gimana cara kita mikir, gimana cara kita bersikap. Itu soal kedewasaan dalam memahami kenyataan hidup. Kita semua hidup bareng di dunia yang isinya beragam banget. Dan lo bisa banget kok tetap yakin 100% sama keyakinan lo tanpa harus ngejatuhin orang lain yang beda. Bisa, cuy. Coba pikir deh, kalau semua orang gampang marah tiap kali ada beda pendapat, ya dunia ini nggak bakal tenang-tenang amat. Bayangin aja, lu punya tetangga beda agama, terus tiap kali ada beda pandangan, langsung ribut. Bisa hidup tenang nggak lu? Apa nggak capek tuh hidup sambil terus-terusan baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngerasa harus bela Tuhan? Sorry to say ya, tapi gua harus bilang ini terang-terangan. Tuhan itu nggak butuh dibelain pakai emosi lo. Dia udah maha segalanya. Justru kita yang kudu introspeksi, belajar lebih dalam, supaya enggak mempermalukan ajarannya. Karena kalau lo perhatiin, yang bikin agama kelihatan menakutkan itu bukan karena Tuhannya, tapi manusianya yang ngerasa paling benar dan sok jadi juru bicara Tuhan. Dan efek dominonya parah. Pola pikir sumbu pendek yang dianggap wajar itu bikin kita ngebentuk generasi yang gampang panas, susah diajak ngobrol, dan enggak bisa nerima perbedaan. Di sekolah pun seringkali yang ditekankan cuman hafalan, bukan nilai-nilai cinta kasih. Gua enggak anti sama hafalan ya, tapi kalau cuma bisa hafal tanpa ngerti maknanya, ya ujung-ujungnya kita cuman ngebentuk generasi yang jago ngevonis, bukan yang jago memeluk. Nggak heran kan kenapa sekarang banyak orang lebih takut sama orang yang kelihatan beragama daripada sama preman. Soalnya kalau preman paling cuma minta rokok atau duit. Tapi kalau yang fanatik buta bisa-bisa nyikat nyawa lo cuma karena beda keyakinan. Sadis ya. Dan ini bukan cerita 1-2 orang doang. Ini pola. Pola yang dipupuk terus lewat narasi-narasi kebencian yang dikemas pakai dalil.
dalil yang cuman dipetik sepotong, dilepas dari konteks, terus dipakai buat ngelesin kekerasan. Padahal kalau kita mau jujur, mayoritas ajaran agama itu dasarnya cinta kasih, pengampunan, dan damai. Tapi ya, semua itu kalah sama ego manusia yang pengen kelihatan paling benar. Contoh simpelnya nih, lo pernah nggak lihat orang yang ibadahnya rajin banget, tapi kelakuannya nyebelin parah? Di tempat ibadah kayak malaikat, di luar jadi sumber kerusuhan. Nah, itu efek sumbu pendek juga. Fokusnya cuma di ritual, tapi kosong di spiritual. Padahal orang yang bener-bener kenal Tuhannya tuh biasanya adem, tenang, bijak. Karena dia ngerti Tuhannya gede banget dan nggak butuh dibela pakai omelan atau amarah. Justru mereka yang suka marah-marah itu biasanya karena hatinya sendiri enggak yakin, insecure bro. Dan buat lo yang nonton sampai detik ini, gue ucapin terima kasih banyak. Artinya lo masih punya kapasitas buat mikir dan enggak gampang kebakar emosi. Dan buat yang mungkin udah sempet komen nyolot di awal video karena enggak sabaran nonton sampai akhir, tenang, gue enggak marah kok. Gue paham. Mungkin lo hidup di lingkungan yang miskin ruang dialog, miskin empati, dan miskin tempat buat mikir sehat. Tapi gua harap lewat video ini lo bisa mulai buka ruang itu. Buka ruang buat berpikir lebih tenang, buat refleksi, buat paham bahwa dunia ini nggak cuma sebatas hitam dan putih. Karena pada akhirnya damai itu nggak lahir dari debat, tapi dari pemahaman. Dan kalau lo masih mikir debat agama bisa bikin orang pindah keyakinan, gue saranin belajar lagi deh tentang psikologi manusia. Karena perubahan sejati itu muncul dari dalam diri, bukan dari tekanan atau makian. Jadi mulai sekarang sebelum lo komentar, sebelum lo ngegas, sebelum lo meledak-ledak karena beda pendapat, coba tanya dulu ke diri lo sendiri, gue marah karena ngebelah Tuhan, atau karena ego gue yang nggak mau disentil. Kalau lu bisa jawab itu jujur, selamat. Lu udah selangkah lebih deket sama yang namanya kedewasaan spiritual. Dan ingat satu hal, Tuhan nggak pernah menciptakan perbedaan untuk jadi alasan saling membenci. Dia ciptakan itu semua biar kita belajar. Bukan cuma belajar toleransi, tapi belajar menjadi manusia yang utuh. Karena ujung dari semua ibadah bukan sekadar gerakan atau bacaan, tapi kedewasaan, ketenangan, dan kasih sayang yang tumbuh dalam tindakan. Bukan menang debat, tapi menang sebagai manusia. Kalau sampai hari ini lo masih mudah marah karena beda, masih gampang tersinggung karena pandangan orang lain, coba tanya lagi. Tuhan macam apa yang lo sembah sampai lo merasa harus jadi juru pukulnya? Kita semua akan mati. Dan di ujung hidup nanti, yang bakal ditanya bukan seberapa keras lo membela agama, tapi seberapa besar lo menebar kebaikan. Karena surga enggak diukur dari berapa banyak lo memaki, tapi seberapa ikhlas lo mencintai. Jadi sebelum lo merasa paling benar, paling suci, dan paling pantas bicara atas nama Tuhan, belajarlah jadi manusia dulu. Karena dunia nggak butuh lebih banyak penceramah, dunia butuh lebih banyak penenang. Dan kalau lo ngerti ini, lo udah menang. Bukan menang debat, tapi menang sebagai manusia.